Namaku Mayang Kirani. Usiaku sudah 40 tahun. Saat ini profesiku sebagai CEO sekaligus editor utama di Kirana Grafika, salah satu perusahaan percetakan dan penerbitan besar di Surabaya. Aku dikenal tegas, disiplin, dan dingin. Terlalu banyak orang bilang aku membekukan hasratku sendiri demi karir. Mungkin mereka benar. Aku perawan tua, yang murni tak terentuh seorang pria. Bukan karena aku tak ingin mencintai dan dicintai, tapi karena tak pernah ada yang mampu menyalakan bara cinta itu dalam dadaku. Sampai naskah itu datang. Naskah dengan judul Seserpih Dosa di Ujung Spray, dikirim lewat surel resmi perusahaan. Penulisnya, Ganesha Asmaradana. Nama yang asing, tapi dari baris pertama tulisannya, aku tahu, lelaki ini bukan sembarang penulis. Ia menulis dengan hasrat, tapi tidak vulgar. Dengan estetika, tapi tak kehilangan napas gairah. Kata-katanya menyusup ke sela-sela pikiranku, dan menggeliat di tempat yang lama ku biarkan tertidur. Tiap malam aku membaca dan mengedit bagiannya perlahan. Tak ingin buru-buru selesai. Seperti menyeruput teh panas di teras rumah saat hujan turun, hangat dan menenangkan, sekaligus menyesakan. Anehnya, tubuhku ikut bereaksi. Sore itu, lampu neon belum menyala di ruang editorial ketika aku menekan tombol balas pada surel Ganesha. Jemariku sempat gemetar. Isi pesanku singkat dan profesional. Saya ingin berdiskusi langsung mengenai struktur emosi dalam naskah Anda. Jika Bapak bersedia, silakan datang ke kantor kami pada Jumat pukul 4 sore. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Saya senang Ibu tertarik. Jumat pukul 4. Saya datang. Hanya itu. Sederhana. Tapi getarannya menjalar sampai ke balik tulang rusukku. Hari Jumat datang. Pukul 15.58. Pintu ruanganku diketuk pelan. Aku masih menata folder di meja, berusaha menyembunyikan degup jantung yang tak biasa. Pintu terbuka. Lelaki itu, Ganesha, lebih muda dari dugaanku. Mungkin 35, mungkin lebih muda. Rautnya tenang, rambutnya sedikit panjang dan terurai rapi. Kemeja linen biru langit membalut tubuh tinggi tegapnya. Wangi parfum kayu cendana menguar lembut. Selamat sore, Bu Mayang. Suaranya berat dan dalam, tapi lembut. Seperti alunan cello di ruang sunyi. Aku mengangguk, menunjuk kursi di hadapanku. Silakan duduk, Mas Ganesha. Kami mulai membahas naskah. Tapi entah bagaimana, pembicaraan kami perlahan mengalir ke hal-hal yang lebih pribadi. Tentang bagaimana ia menulis dari imajinasi yang sebenarnya adalah bagian dari memorinya. Tentang bagaimana kata-kata bisa menjadi jembatan ke dalam tubuh seseorang. Tentang bagaimana, kadang, sebuah kalimat bisa membuka pintu yang paling rahasia dari diri manusia. Aku terdiam. Tatapannya tak kasar, tapi menembus. Mendeteksi sesuatu dalam diriku yang bahkan telah kupadamkan bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat. Bukan sebagai pemimpin perusahaan, bukan sebagai wanita mandiri yang sukses, tapi sebagai perempuan. Aku mendesah pelan, lalu berkata, saya ingin lanjutkan obrolan ini, tapi bukan di kantor. Anda bersedia makan malam? Hyatt Hotel, Jalan Basuki Rahmat. Meja di dekat kaca, memandang lalu lintas kota Surabaya yang ramai, tapi terasa asing dari balik temaram restoran. Lilin kecil di meja membiaskan cahaya ke matanya. Ganesha duduk di depanku, menyimak tiap kalimatku tanpa menyela. Sesekali tersenyum tipis, membuat waktu seperti berjalan lebih lambat. Aku memesan wine. Entah kenapa, malam itu aku ingin sedikit berani. Dan setelah beberapa teguk, aku membuka cerita tentang masa mudaku, tentang bagaimana aku pernah nyaris menikah dengan seorang arsitek tapi batal karena aku lebih mencintai pekerjaanku. Lalu, sekarang? Tanya Ganesha pelan. Aku menatap matanya dalam. Sekarang aku menyadari,
Ada bagian dari diriku yang kering. Dan aku baru tahu betapa hausnya aku setelah membaca tulisanmu. Ia tidak menjawab. Tapi tangannya meraih tanganku. Hanya sekilas. Hanya sehangat desir. Tapi menyisakan bara. Malam berakhir tanpa ciuman. Tanpa sentuhan yang lebih dari itu. Tapi pandangannya saat menurunkanku di depan gerbang rumahku di perumahan wisata Bukit Mas. Menyisakan janji. Janji bahwa pertemuan selanjutnya tak akan sesederhana ini. Dan benar. Beberapa hari kemudian, aku mengirim pesan lewat WhatsApp. Malam 1 Suro. Saya ingin bertemu. Di kamar 212. Hotel Elmi. Saya datang. Jawabannya sederhana. Tapi degupku tak lagi sederhana. Dan kini aku di sini, berdiri di depan pintu kamar 212 Hotel Elmi. Sebuah angka yang mendadak terasa mistis, mengandung gemetar halus yang tak bisa kujelaskan. Malam ini malam 1 Suro, sebuah malam yang dipercaya penuh muatan gaib oleh banyak orang Jawa. Tapi yang gaib malam ini bukanlah arwah atau roh leluhur. Yang hadir adalah dirinya, dan diriku yang baru. Aku mengetuk pintu 2 kali. Perlahan, pintu terbuka. Ganesha berdiri di baliknya, mengenakan kemeja putih yang tak dikancingkan penuh. Matanya teduh, tapi tubuhnya memancarkan energi asing yang menarikku ke dalam ruangan tanpa kata. Kamar itu temaram. Tirai tertutup. Aroma sandalwood dan lavender berbaur lembut di udara. Cahaya lampu kuning hangat jatuh di atas sprei putih bersih. Ada lagu instrumental yang mengalun lirih dari speaker kecil di sudut ruangan. Entah bagaimana, tempat ini terasa lebih pribadi dari rumahku sendiri. Mayang, katanya pelan. Namaku keluar dari bibirnya seperti mantra. Aku tersenyum kecil. Aku tak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Ganesha mendekat, tapi tak langsung menyentuh. Hanya berdiri di hadapanku. Jarak yang cukup untuk merasakan panas tubuhnya. Aku tahu, tapi tubuh kita akan memandumu, bukan logika. Dan malam itu, tubuhku memang mengambil alih. Segalanya terjadi dalam gerak yang lambat namun pasti. Saat jemari Ganesha menyentuh pergelangan tanganku, aku serasa menjadi daun tipis yang tertangkap angin. Tubuhku gemetar bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih purba. Kerinduan yang terlalu lama dipendam, terlalu dalam disimpan. Ia mencium jemariku seperti seorang penyair memuja pena kesayangannya. Lalu ciuman itu berpindah ke pergelangan, ke lengan, ke pundak. Aku tak menolak. Aku bahkan tak berpikir. Aku hanya merasakan. Ketika kain-kain mulai tanggal dari tubuhku, aku tak merasa telanjang. Aku merasa bebas. Bebas dari harapan sosial, bebas dari reputasi, bebas dari segala topeng. Aku adalah perempuan, penuh dan utuh. Di hadapan lelaki yang tidak memintaku menjadi siapapun, selain diriku sendiri. Kami berdua jatuh di atas ranjang seperti puisi yang kehilangan rima tapi tak kehilangan makna. Nafas kami berpadu dalam irama yang tak pernah ku kenal sebelumnya. Simfoni tubuh, bisikan kulit, dan desir-desir napas yang menggantikan dialog panjang. Malam itu, aku menyerahkan keperawananku. Tidak dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan bahwa akhirnya, aku bertemu dengan lelaki yang menulis bukan hanya di atas kertas, tapi di atas tubuh dan jiwaku. Saat ia menembus batas paling dalam tubuhku, ada sejenak rasa perih, seperti irisan tipis di balik lopak mawar yang selama ini tertutup rapat. Luka kecil yang menyapa dalam diam, menyengat seperti air garam pada kulit yang lama tak disentuh. Tapi sakit itu bukan penghinaan. Justru ia mengajarkanku bahwa kebebasan pun kadang datang bersama nyeri pertama. Sakitnya bukan hanya di tubuh. Ada semacam tangis di dalam diriku, tangis perempuan yang terlalu lama menunggu, terlalu lama menahan. Seperti bendungan yang jebol tanpa peringatan, aku merasa seolah semua sisi rapuhku berjatuhan malam itu. Tapi anehnya, aku tak merasa kehilangan. Justru aku merasa pulang.
ke tubuhku sendiri. Kami tak langsung tidur setelah itu. Ganesha duduk di tepi ranjang, menyalakan sebatang rokok, lalu mematikannya kembali. Seolah tahu bahwa malam ini terlalu sakral untuk diusik asap. Aku tahu ini hanya awal, katanya pelan. Aku menatap langit-langit kamar, lalu menoleh padanya. Aku juga tahu, dan aku tak ingin ini berakhir cepat. Mayang, bisiknya, memelukku dari belakang. Aku ingin lebih dari ini. Dan aku tak menolak. Karena sejak malam itu, kamar hotel bukan lagi sekadar ruang sewa sementara. Ia berubah menjadi altar rahasia, tempat dua manusia meluruhkan segala beban dunia, dan memungut kembali serpih-serpih jiwa yang pernah mereka abaikan. Pagi setelah malam itu terasa ganjil. Bukan karena penyesalan, tapi justru karena sebuah rasa kelegaan yang asing. Seperti tubuhku telah menanggalkan beban tak kasat mata yang lama menempel. Di kaca kamar mandi Hotel Elmi, aku menatap bayangan diriku sendiri. Rambut berantakan, mata sembab, tapi ada sinar baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Barangkali itu sinar milik seorang perempuan yang baru saja dibangkitkan dari tidur panjang. Aku tak ingin hari itu berakhir. Tapi Ganesha, seolah tahu batas antara rindu dan kerinduan, ia mencium keningku pelan dan berkata, "Pulanglah dulu Mayang. Tapi jangan lama-lama jauh dariku." 3 hari kemudian, aku berdiri di lobi apartemen mewah di Pakuwon City. Jantungku kembali berlari tak sabar. Lift membawaku ke lantai 22. Pintu unit 22B terbuka saat aku mengetuk, dan aroma khas sandalwood langsung menyambut seperti kenangan yang belum usai. Apartemennya maskulin, tenang, dengan sentuhan seni di sana-sini. Ada lukisan tubuh perempuan bertelanjang punggung tergantung di dinding. Tidak cabul, tapi menggoda. Seperti tatapan Ganesha malam itu, tidak memaksa, tapi menghanyutkan. "Aku harap kamu tak keberatan aku memasak malam ini," katanya dari dapur terbuka. Aku tersenyum. Lelaki yang bisa menulis dan memasak? Sepertinya aku akan mudah tenggelam di sini. Malam itu kami makan dalam keheningan yang nyaman. Saling memandang. Saling menyimpan. Saling mengisi. Setelah 2 gelas anggur, kami pindah ke sofa panjang di dekat jendela kaca besar. Surabaya di malam hari seperti hamparan cahaya diam. Indah, tapi tak bisa disentuh. Kecuali malam ini, aku menyentuh, dan disentuh kembali. Ketika tubuh kami kembali menyatu, rasanya berbeda dari malam pertama. Tak lagi ada pedih atau tangis, hanya deras yang mengalir alami. Kali ini, aku tidak hanya menyerah. Aku juga meminta. Aku tidak hanya menjadi kanvas. Aku pun mencoret, mencipta, menari di atas pelukannya dengan ritme yang tak lagi ragu. Dalam bisikan napas yang putus-putus, kami menyebut nama masing-masing seperti doa. Tak ada janji, tapi ada pengakuan diam bahwa di antara selimut dan suara detak jam di dinding, kami sedang menciptakan dunia yang hanya milik berdua. Setelah itu, kami hanya berbaring. Aku menyandarkan kepala di dadanya. Nafasnya lambat, teratur. Hening yang menggantung di antara kami bukanlah kekosongan, tapi kenyamanan. "Apa kamu pernah merasa begini sebelumnya?" tanyaku. Ganesha terdiam sejenak. "Belum. Karena aku tak pernah menulis langsung dari tubuh seseorang. Sampai sekarang." Aku memejamkan mata. Aku tahu ini bukan cinta seperti di novel klasik yang rapi dan tertata. Ini liar, samar, tak tentu arah. Tapi justru itu yang membuatnya nyata. Karena di apartemen ini, antara jendela tinggi dan malam yang tak henti bersinar, aku mulai mendengar bisikan-bisikan baru, dari tubuhku, dari pikiranku, dan dari hatiku yang selama ini terlalu takut untuk mendengarkan. Dan bisikan itu terus bergaung saat aku membuka pintu rumahku di wisata Bukit Mas. Rumah 2 lantai berdesain tropis modern itu selama ini hanya kutinggali sendiri bersama 3 asisten rumah dan seorang kakek perawat kebun, dalam sunyi dan prestise yang hambar.
Tapi malam ini berbeda. Aroma tubuh Ganesha yang masih menempel di kulitku seperti ikut masuk bersamaku, membuat dinding-dinding rumah terasa lebih hangat atau lebih gelisah. 1 minggu kemudian, aku mengundangnya datang. Bukan untuk rapat naskah, bukan untuk makan malam formal, tapi untuk melihat siapa diriku saat tidak sedang menyunting kalimat atau mengenakan blazer kerja. Diriku yang pulang ke rumah dengan rambut setengah basah, mengenakan gaun tidur berbahan katun yang nyaris tak bersuara. Ganesha datang saat senja menggantung malu di langit barat. Ia berdiri di depan pintu, membawa setangkai mawar putih dan sebungkus kecil brownies. "Aku tak tahu apakah kamu suka manis," katanya sambil tersenyum. "Sepertinya malam ini cukup manis tanpa perlu ditambah gula," jawabku. Kami duduk di ruang tengah yang dikelilingi jendela-jendela lebar menghadap taman kecil. Lampu gantung redup memantulkan kilau halus dari cangkir kopi panas yang kami pegang. Suasana seperti ditata oleh tangan-tangan tak terlihat, yang tahu kapan waktu tepat untuk bicara dan kapan harus diam. "Di sini kamu sendiri?" tanyanya. Aku mengangguk. "Sudah lama, hanya bersama 3 asisten rumah dan kakek perawat kebun." "Dan kamu tak pernah mengundang siapapun?" "Tidak. Hanya kamu yang saat ini datang." Jawaban itu seperti membuka sesuatu di dalam matanya, sebuah rasa terharu yang tak diucap. Ia mendekat, dan seperti biasa, tak langsung menyentuh. Tapi tubuhku sudah belajar membaca sinyalnya. Dan malam itu, kami berpindah ke kamar utama, seperti air yang menemukan cekungannya. Di ranjang yang selama ini hanya tahu dingin bantal dan selimut steril, tubuh Ganesha menjadi pusat gravitasi. Ia menyingkap tirai malamku dengan kelembutan yang tak pura-pura. Kami bercinta tidak seperti 2 orang yang haus, tapi seperti 2 orang yang sudah lama menahan rasa, dan kini meneguknya perlahan, dengan rasa syukur. Namun malam itu berbeda. Di sela kelembutan, aku menangkap sesuatu di matanya. Sebuah kekosongan sesaat, tatapan yang mengambang, seolah pikirannya melayang entah kemana. Aku sempat bertanya pelan, "Kau baik-baik saja?" Ia menciumku cepat, seolah ingin menghapus pertanyaanku, lalu berbisik, "Aku di sini, hanya untukmu." Tapi aku tahu, ada sebagian dirinya yang belum benar-benar kubuka. Dan sejak malam itu, rasa memiliki perlahan tumbuh dalam diriku seperti akar liar. Aku mulai ingin tahu lebih banyak. Di luar naskah, di luar ranjang, siapa Ganesha Asmaradana sebenarnya? Pagi harinya, saat ia mandi, ponselnya berdering di atas meja rias. 1 nama muncul di layar, Larissa. Sebuah nama yang tak kukenal, tapi menggugah sesuatu dalam perutku. Kecemasan, cemburu, keraguan. Aku tak menjawab. Tapi sejak itu, malam-malam berikutnya terasa tak setenang sebelumnya. Bahkan saat tubuh kami kembali menyatu, pikiranku mulai dibayangi tanya yang tak kukatakan. Apakah aku satu-satunya? Ataukah aku hanya sedang menggenggam bayangan? Dan rumah ini, yang dulu begitu sunyi, kini terasa riuh oleh desir pikiranku sendiri. Aku mencoba bersikap wajar di hadapan Ganesha. Tersenyum saat kami bertemu, tertawa kecil di antara obrolan santai, menggeliat lembut saat ia memelukku dari belakang di dapur. Tapi dalam pikiranku, nama itu terus bergema, Larissa. Siapa dia? Mengapa namanya muncul di layar ponsel Ganesha dengan nada personal, bukan formal? Aku tahu, aku telah terjebak. Bukan hanya dalam pusaran gairah, tapi dalam semacam candu batin. Cinta ini tak datang dengan angin lembut, tapi seperti badai yang menyentak dan menebas sisi logikaku. Aku yang biasanya mampu menganalisis naskah dengan tajam, kini tertatih membaca alur hidup lelaki yang kucintai. 3 malam kemudian, aku mengundangnya makan malam lagi di rumah. Kali ini, dengan niat yang samar, antara ingin mencintainya sepenuh hati, atau mencari celah untuk memahami rahasia yang disembunyikannya. Malam berjalan seperti biasa, obrolan ringan, sentuhan hangat, dan anggur merah yang menyisakan jejak di bibir kami.
Tapi saat ia tertidur setelah kami bercinta, aku bangkit pelan, membuka layar ponselnya yang tak terkunci. Hatiku berdegup, jemariku gemetar. Dan di sanalah aku melihatnya. Larissa Asmaradana. Nama itu muncul di pesan-pesan lama, ditandai dengan ikon hati biru. Beberapa pesan masih bisa dibaca, sebagian lain telah dihapus. Tapi dari fragmen yang tersisa, aku tahu, Larissa bukan sekadar kenalan, bukan sekadar mantan. Ia bagian dari masa lalu Ganesha yang belum usai. Satu pesan tertanggal 2 bulan lalu membuat tubuhku lemas. Ganesh, kamu masih menulis tentangku. Aku tahu itu. Tapi kau juga tahu, kita tak benar-benar selesai. Keesokan paginya, saat Ganesha memelukku dari belakang di balkon rumah, aku ingin menatapnya dan bertanya, apakah aku hanya pengganti bayangan perempuan itu? Tapi bibirku membeku. Sebaliknya, aku hanya bertanya ringan, Larissa itu siapa? Ia diam. Terlalu lama. Lalu menjawab pelan, adikku. Aku menoleh. Matanya tenang. Tapi justru ketenangan itulah yang membuatku tak percaya. Bukan karena jawabannya terdengar palsu, tapi karena ada jeda terlalu panjang sebelum ia menjawab. Seolah ia sedang memilih kebohongan yang paling lembut. Sejak itu, malam-malam kami masih berlangsung. Tubuh kami masih mencari dan mendapati. Tapi aku mulai merasa tubuh kami seperti dua kutub yang saling menempel, tapi semakin dingin di dalam. Aku masih menyambutnya, masih membuka pintu dan selimutku. Tapi batinku mulai berjarak. Dan ketika suatu malam ia mengecupku dengan begitu dalam, dengan sentuhan yang dulu membuatku luruh, aku hanya memejamkan mata dan bertanya dalam hati, apakah cinta yang dibangun di atas sunyi dan rahasia bisa bertahan lebih lama dari desah? Pertanyaan itu tak menjauh, bahkan semakin tumbuh seperti tanaman liar di dalam pikiranku. Aku mulai menatap Ganesha bukan hanya sebagai kekasih, tapi sebagai teka-teki. Wajahnya yang dulu memberiku ketenangan, kini menyimpan kemungkinan-kemungkinan yang membuatku waspada. Aku tahu, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa disentuh hanya dengan ciuman. Sesuatu yang hidup di balik pikirannya, di balik setiap kata-kata sensual yang ia tuliskan. Dan nama itu, Larissa, terus membayangi seperti bayangan samar di balik tirai. Sore itu, aku memutuskan mencari tahu sendiri. Dunia penerbitan membuatku terbiasa menelusuri nama-nama pena dan latar belakang penulis. Tak sulit menemukan informasi, jika aku sungguh ingin mencarinya. Larissa Asmaradana, bukan adik, bukan teman, tapi pernah menjadi istri sah Ganesha 3 tahun lalu. Pernikahan yang tidak lama, perceraian yang tidak pernah dipublikasikan, dan luka yang mungkin belum selesai. Mataku panas membaca satu artikel lama yang memuat kutipan dari Larissa dalam sebuah wawancara kecil di media sastra. Ganesha menulis tentang tubuh seperti mengenangnya. Tapi kadang aku merasa, ia lebih mencintai imajinasinya sendiri ketimbang diriku. Seketika aku merasa kalah. Bukan oleh wanita itu, tapi oleh bayangan yang lebih dulu hidup dalam naskah-naskahnya. Barangkali aku hanya pengganti inspirasi yang pernah nyata, lalu pergi. Malam itu, saat Ganesha datang ke rumahku lagi, aku tak mampu menyembunyikan kegundahan. Kami tetap makan malam. Kami tetap berbincang. Tapi tidak ada sentuhan yang benar-benar menyentuh. Tubuhku ada di dekatnya, tapi jiwaku mulai menyingkir perlahan. Ia sadar. Mayang, kamu berubah, katanya saat kami duduk di tepi tempat tidur. Aku hanya mulai terbangun, jawabku lirih. Ia memegang tanganku. Apa aku telah melukai sesuatu dalam dirimu? Aku menatapnya. Mata itu masih lembut, tapi sekarang tak bisa lagi kubaca seperti dulu. Kamu melukis dunia yang indah, tapi aku tidak ingin hidup dalam lukisan yang menggantikan seseorang. Larissa? Suaranya nyaris seperti desahan. Aku hanya mengangguk.
Kami tetap berbaring bersama malam itu. Tubuh kami tetap saling merengkuh. Tapi bukan untuk menegaskan kepemilikan, melainkan untuk mencari jawaban yang tak bisa dituliskan. Dan di tengah pelukannya yang hangat, aku tahu cinta kadang bukan soal siapa yang datang lebih dulu atau lebih dalam. Tapi siapa yang sanggup tetap tinggal meski bayangan masa lalu berdiri di sudut ruangan. Aku menutup mata. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan kami dimulai, aku mencintainya dengan penuh kesadaran bahwa rasa ini mungkin tak akan selamanya. Tapi untuk malam ini, aku adalah satu-satunya yang ia peluk. Dan aku akan mencatat rasa itu sebelum ia pudar dalam senyap. Pagi setelahnya, saat cahaya matahari menyusup melalui sela gorden tipis kamarku, aku terbangun lebih dulu. Ganesha masih tertidur di sampingku. Napasnya tenang, dada naik turun seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Tapi entah mengapa, aku tak lagi ingin larut dalam arusnya. Aku bangkit pelan. Berdiri di depan cermin besar di pojok kamar. Tubuhku masih dibalut bekas pelukannya semalam. Tapi hatiku kosong. Bukan karena aku tak mencintainya, melainkan karena cinta itu telah selesai menulis babnya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti jalanan sepi yang dulu pernah ku kenal. Sunyi, tapi kali ini bukan karena kesendirian. Sunyi ini datang dari kejernihan. Aku mulai bekerja dengan ritme semula. Membaca naskah, menyusun editorial, menghadiri pertemuan. Tapi setiap lembar kata yang kubaca selalu mengingatkanku padanya. Pada tubuhnya. Pada suaranya. Pada malam-malam yang tak hanya membakar kulit, tapi juga membuka kenangan yang lama terkubur. Dan dari sanalah aku sadar, Ganesha bukan hanya lelaki yang kucintai. Ia adalah cermin. Ia menunjukkan padaku betapa selama ini aku hidup dalam lapisan-lapisan kontrol, dalam ilusi kekuatan yang dibentuk oleh kesendirian. Suatu malam, aku kembali membuka naskahnya, naskah pertama yang kuterima darinya, seserpih dosa di ujung spray. Di antara kalimat-kalimat itu, aku membaca ulang bagian favoritku. Bagian yang dulu membuatku gemetar, kini membuatku tersenyum kecil. Tak semua tubuh yang menyatu akan selamanya saling memiliki. Tapi jika pernah menyentuh jiwa, maka tak akan pernah benar-benar pergi. Aku menutup laptopku pelan, lalu berdiri dan berjalan menuju balkon rumah. Udara malam Surabaya hangat, tidak terburu-buru. Seperti tubuhku sekarang. Tidak menanti, tidak juga mencari. Aku hanya ingin diam di antara malam dan kenangan, sambil menepuk-nepuk dada yang tak lagi sunyi. Ganesha mungkin tak akan kembali, atau mungkin akan. Tapi malam-malam bersamanya telah menulis ulang diriku. Aku kini tahu bahwa menjadi perempuan bukan hanya tentang memiliki seseorang, tapi tentang mengenali tubuh dan luka sendiri, dan tetap bisa berjalan, meski dengan langkah pelan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Ganesha. Aku akan pergi ke Ubud beberapa bulan. Menulis di sana. Jika kamu butuh pelukanku, kau tahu harus kemana. Aku membaca pesan itu tanpa tersenyum. Tapi mataku menghangat. Aku tak membalas. Bukan karena tak ingin. Tapi karena kali ini, yang ingin kutuliskan adalah cerita lain. Cerita tentang diriku. Tentang perempuanku sendiri. Aku tak pernah benar-benar tahu kapan cinta itu mulai tumbuh. Apakah saat pertama membaca tulisannya? Saat ia menatapku tanpa menuntut? Atau saat tubuh kami menyatu tanpa janji? Tapi yang pasti, aku tahu kapan cinta itu mengajarkanku arti kehilangan yang tak menyakitkan. Ganesha datang seperti musim yang tak diundang. Hangat, menggoda, lalu perlahan menghilang, menyisakan bayangan di jendela yang tak pernah benar-benar tertutup. Kini, malam-malamku tak lagi sunyi. Bukan karena ada seseorang yang memelukku, tapi karena aku telah memeluk diriku sendiri. Aku belajar bahwa menjadi perempuan bukan sekadar menanti dicintai, tapi juga tentang mencintai dengan sadar, berani kehilangan tanpa hancur, dan tetap melangkah dengan dada tegak.
Cinta kadang tidak tinggal, tapi pelajarannya abadi. Jika kau pernah mencintai seseorang yang tak bisa kau miliki sepenuhnya, jika kau pernah menyerahkan segalanya dan tetap merasa hampa, jika kau pernah menjadi rahasia dalam hidup orang lain, maka mungkin kisah ini bukan hanya kisah Mayang. Mungkin ini juga kisahmu. Karena pada akhirnya, setiap tubuh menyimpan cerita. Setiap napas menyimpan luka. Dan setiap perempuan menyimpan kekuatan yang lahir dari patah yang ia rawat sendiri, dalam diam. Sahabat pembaca dan penonton, jika kisah ini menyentuh hatimu, menggugah imajinasimu, atau bahkan membuka ruang renung dalam dirimu, jangan biarkan kisah ini berhenti di sini. Berikanlah kami like sebagai bentuk dukungan atas karya yang kami bagikan. Komentar tentang bagian mana dari kisah ini yang paling membuatmu terpaku, tersenyum, atau menangis. Subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita mendalam yang menyentuh tubuh dan jiwa. Bagikan kisah ini pada sahabat, pasangan, atau siapapun yang sedang bergumul dalam cinta, luka, dan pengharapan. Karena mungkin, dari sebuah cerita, lahirlah keberanian. Dan dari keberanian, tumbuhlah perempuan-perempuan yang tak lagi takut mencintai atau kehilangan.